Kata kunci untuk bisa Pak Jokowi lanjut ke 3 periode, kata kuncinya itu rekonsiliasi. Kembali lagi di podcast JCC Network. Kali ini saya bersama Presidium Jari 98 Bang Willy Prakarsa. Apa kabar Bang Willy? Baik. Kali ini Bang Willy muncul dengan salah satu ide yang cukup kontroversial gitu ya. Idenya itu meminta atau mengusulkan agar jabatan Presiden Joko Widodo yang sekarang sudah di 2 periode, Bang Willy ini pengen agar jabatan Presiden Jokowi ini diperpanjang menjadi 3 periode. Nah, kali ini obrolan ini menarik banget soal apakah bisa nggak sih seorang presiden di Indonesia yang memang setelah reformasi ini yang biasanya jabatannya hanya 2 periode, itu diperpanjang menjadi 3 periode. Nah, untuk mengulas soal rencana Bang Willy tersebut, kita langsung tanya langsung ke Bang Willy. Sebenarnya apa sih alasan Bang Willy pengen jabatan Presiden Jokowi ini diperpanjang gitu menjadi 3 periode, Bang? Terima kasih sebelumnya. Saya mengutip satu ayat Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau berubah. Persoalan apakah Pak Jokowi bisa lanjut ke 3 periode? Why not? Apakah bertentangan dengan undang-undang? Enggak juga tuh. Undang-undang mana yang katanya bertabrakan atau berseberangan ketika dimunculkan ke 3 periode? Gini Mas, ini hasil pemikiran. Undang-Undang Dasar 1945 ini bukanlah kitab suci yang kelestariannya itu terjaga, aman, hingga akhir zaman. Dan tidak boleh diotak-atik tuh Bang ya? Betul. Suci ya? Artinya, pada saat dibuat Undang-Undang Dasar 1945 oleh para tokoh nasional, itu di eranya. Tahun 45? Tahun 45. 70 tahun yang lalu tuh Bang? 70 Lebih. tahun yang lalu. Sudah sangat lama ya? Betul. Kemudian kalau kita mau lakukan investigasi, paling hanya toh ada beberapa aja. Cuma siapa yang mau lakukan investigasi tersebut? Ya kan? Yeah. Seiring pertumbuhan dan perkembangan zaman dengan kemajuan demokrasi di era Pak Jokowi seperti saat ini, sukses bersama para jajaran dalam hal banyak seperti infrastruktur, penanggulangan aktif, masalah penanggulangan sosial, PPKM, COVID, dan lain sebagainya. Kenapa sih kita nggak bikin undang-undang dasar baru aja gitu? Dasar dan modalnya cukup. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Kita bikin undang-undang dasar baru, tetapi tidak melupakan sejarah. Menghargai amat sangat. Kenapa tidak undang-undang dasar 1945 ini kita museumkan dan kita hormati semata karena atas dasar itulah penghormatan tersebut kita tidak melupakan sejarah. Namun yang tidak perlu atau boleh diubah adalah lambang dasar negara. Burung Garuda itu Bang ya? Iya, yang tidak boleh dirubah. Kalau Undang-Undang Dasar 1945 cukup kita museumkan, kita hargai, kita hormati. Nah ini loh jas merah, jangan lupakan sejarah. Undang-undang dasar baru yang kita buat atas dasar itu tadi, Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Karena untuk menghadapi tantangan di era globalisasi seperti sekarang ini, di mana zaman sudah saking canggih, mutakhir teknologi, masa kita harus monoton dan stuck di sini? Saya juga kemarin kenapa ya? Saya kadang cenderung berpikir, ini di Indonesia banyak orang pinter.
nggak sedikit juga orang bodoh. Tetapi dengan adanya orang pintar sama orang bodoh, ini ilustrasi ada yin dan yang dan keseimbangan. Kemudian bedanya orang pintar dengan orang bodoh, orang pintar dapat menyelesaikan persoalan yang sulit hingga dibikin mudah, sehingga mudah dipahami. Yeah. Adapun orang bodoh adalah menyelesaikan persoalan yang mudah dibikin sulit. Gitu. Kemudian gimana orang mau paham? Kata kunci untuk bisa Pak Jokowi lanjut ke 3 periode, kata kuncinya itu rekonsiliasi nasional, Mas. Artinya seperti apa tuh Bang kalau rekonsiliasi nasional? Rekonsiliasi kita duduk bicara baik-baik, kemudian kumpulkan semua para tokoh, ini buat kemaslahatan ke depan bangsa dan negara ini. Ini udah sukses gitu. Ya namanya Indonesia saat ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi berhasil, kemudian demokrasi berkembang pesat. Tapi saya yakin bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mau belajar memelihara perbedaan. Karena kita bineka, namun kita tetap jalin rasa persatuan dan kesatuan. Nilai kontroversial ini ke depan kita satukan visi bahwa Indonesia bersama rakyat bergerak 7 langkah ke depan menuju Indonesia maju. Buat aja undang-undang dasar baru. Bang, selain Abang tadi mengusul membuat undang-undang dasar baru, itu salah satu poin yang layak untuk direvisi atau yang untuk disoroti itu soal masa jabatan presiden itu ya Bang ya? Iya, kadang orang cenderung begini. Oh nggak bisa loh Pak Jokowi itu maju ke 3 periode gitu karena bertabrakan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 7 yang disebutkan di dalam pasal 7 cuma 5 tahun kan? Iya. Dan tidak bisa diganggu gugat. Nah sekarang kalau kita berpatokan pada Undang-Undang Dasar 45 yang semuanya sudah pada almarhum 91%, apakah kita harus panggil pemburu hantu untuk bangkitkan dia lagi? Sementara kita yang hidup nggak bergerak, stuck, atau pada akhirnya distigmatisasi lah, merasa menyesal. Kenapa kita nggak coba? Kita adalah bangsa yang besar, kita memiliki aneka ragam budaya, dan saya berkeyakinan Pak Jokowi ini masih yang terbaik, dan terbaik mau memberikan kontribusi pengabdian dia untuk bangsa dan negara, Mas. Bang, tapi kalau bicara soal perpanjangan masa jabatan presiden, ya. Ini kan usul Abang ya. Betul. Abang melihat ini semata-mata karena faktornya Jokowi presidennya, atau karena memang dicoba deh Indonesia 3 periode gitu presidennya, atau gimana Bang Willy? Saya mengutip beberapa statement ya, seperti Pak Bamsud ya. Iya. Jangan sampai terjadi darurat politik, kecelakaan politik, perlu suatu terobosan-terobosan. Dari statement beliau, saya berpikir, wah nih orang seperti Bamsud ini cendekiawan baru nih di era milenial. Iya, Bamsud. Iya, gagasan-gagasan itu luar biasa. Cuma kan kita perlu implementasi. Iya. Seperti apa, kemudian ya kita coba sih, kenapa enggak. Kemudian saya dengar lagi tadi informasi katanya Pak Praktikno ya, Menseknek, mengumpulkan semua para akademisi, profesor, pengamat, kemudian pakar-pakar, ada kecelah. Untuk itu ya? Iya, maju ke 3 periode. Karena yang saya tahu, simple, bahwa politik adalah habendum et tinendum. Memegang belum tentu sekaligus dapat memiliki secara utuh yang sifatnya itu masih kenyal, tidak absolut. Okay. Ditambah lagi seperti saat ini ilustrasi ya, apalagi kita tahu bentar lagi memasuki pemilu yang identik dengan pileg. Yeah. Ada nggak sih
butuh para caleg-caleg yang ada punya rasa simpati, kasihan, dan pri kemanusiaan untuk saat ini di mana terjadinya El Nino, dampak kemarau, dia nggak bisa memberikan perhatian lebih kepada masyarakat, seperti air gitu kan, bantuan air bersih. Nah kemudian dampak daripada polusi udara yang tidak bersahabat, cenderung banyak penyakit ISPA. Mereka harusnya kan inisiatif datangi konstituen supaya dapat memperoleh simpati dari masyarakat, Mas. Itu arti sekarang masyarakat bisa melihat ini penghayal kelas berat, modal nggak ada, gagasan nggak punya, jual program tetapi mau dicoblos, itu mau dipilih. Artinya ada kekhawatiran dalam diri abang gitu ya, dan teman-teman Jari 98, krisis kepemimpinan jika nanti Jokowi akhirnya tidak akan menjadi pemimpin lagi gitu Bang. Jelas ini akan terjadi sebuah turbulensi politik setelah Pak Jokowi tidak menjabat. Ini prediksi abang ya? Prediksi. Kenapa? Kita tahu 3 kontestan sekarang yang sedang dipersiapkan untuk isi demokrasi. Ganjar, Anies, Prabowo. Ganjar ada, kemudian Anies ya, dan Prabowo. Gitu. Ini kalau misalnya kita bicara soal 3, mereka adalah putra-putra terbaik bangsa ini. Ya kan. Tapi kalau untuk menjadi presiden kan bukan hal yang untuk dicoba-coba. Seperti kita mau nyobain bakwan nih, karya anak bangsa. Makan rakyat. Gorengan, sekarang sudah tidak terlihat lagi, gitu. Jadi janganlah coba-coba. Ini ratusan juta jiwa rakyat Indonesia butuh pemimpin yang benar-benar bisa dirasakan pengabdiannya untuk bangsa dan negara. Seperti Pak Jokowi, infrastruktur, kemudian aktif dalam penanggulangan masalah sosial. Jadi saat Pak Jokowi datang ke sebuah tempat yang jalannya rusak, masih mau. Ini sebenarnya bukan pencitraan real. Beda dengan mereka-mereka yang suka dengan pencitraan. Dan ironisnya mereka adalah gila pencitraan. Ini bukan Pak Jokowi. Tetapi mereka mengemas para musuh-musuh politiknya Pak Jokowi supaya jauh lebih baik. Tapi rakyat realitas melihat bahwa Pak Jokowi ini masih yang terbaik. Bang, tapi apakah abang tidak khawatir nih usul abang ini akan memicu kontroversi, bahkan dalam tanda petik ya bang ya, penolakan lah di antara parpol-parpol yang saat ini sedang mencoba untuk mencari peruntungan gitu di pemilu 2024. Abang ada kekhawatiran gak sih soal itu bang? Oh saya nggak merasa khawatir tuh. Karena seperti itu tadi, bicara itu mudah, tapi untuk belajar mencoba memelihara perbedaan itu sulit. Apalagi semakin erat kita jalin persatuan dan kesatuan di tengah situasi politik seperti saat ini. Karena biar gimana pun Pak Jokowi sudah menegaskan kalau nggak salah beberapa waktu lalu, saya tidak ikut campur masalah urusan partai politik. Saya adalah presiden. Itu sebuah penegasan seorang presiden kepada semua pimpinan partai politik. Artinya dia kepala negara, dia juga kepala pemerintahan. Kan seperti itu. Otomatis secara struktural ada BIN, ada TNI, ada Polri, dan instansi lainnya secara struktural. Beda struktural partai dengan struktural birokrasi seperti itu. Bang Willy, kalau bicara soal Presiden Jokowi 3 periode kan artinya isu ini kan tergolong jarang ya bang ya untuk disuarakan beberapa orang. Abang termasuk yang salah satu getol banget gitu, pengen Pak Jokowi diperpanjang atau bahkan bisa menjabat lagi lah sebagai presiden di tahun-tahun ke depan. Abang sendiri melihat nggak sih ada semacam tanda-tanda kalau ada keinginan itu di dalam diri Jokowi atau orang sekitarnya itu bang Willy? Kalau Pak Jokowi sendiri, beliau sangat taat terhadap konstitusi. Dan beliau siap jika rakyat menghendaki, kan seperti itu, taat. Taat pada konstitusi dan taat pada
permintaan rakyat. Jadi nggak bisa disalahkan, Mas. Hmm. Kemudian apa-apa sekarang ini yang kami lakukan dari Jari 98, beberapa waktu lalu kami lakukan konsolidasi untuk Tangerang Raya, Dapil 3, ya. Di sebuah pondok pesantren kami menghimpun seperti dari 3 raksa Kabupaten Tangerang, kemudian Tangerang Kota, kemudian Tangsel. Mereka sepakat tuh kalau Pak Jokowi lanjut sampai dengan 3 periode. Artinya ada keinginan dari rakyat juga ya di level bawah ya Bang ya? Betul, cuma sekarang namanya rakyat yang di bawah ini kayak saya, kalian semua bisa apa kita? Kita nggak punya modal. Kekuatan politik juga. Kekuatan politik nggak ada, terbatas. Iya. Dan kita percaya itu tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri nggak mau berubah. Nah, untuk bisa memuluskan Pak Jokowi lanjut ke 3 periode yang memiliki visi misi yang sama, ya kita buatlah surat pernyataan yang bermaterai misalnya 10.000. Saya rakyat Indonesia mendukung. Cinta dengan Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi lanjut ke 3 periode. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa unsur paksaan dari pihak manapun juga. Itu yang akan Abang lakukan ya? Sudah terkumpul berapa tuh Bang? Untuk sementara nggak bisa saya sebutkan dulu, tapi kita step by step lah. Cuma kan batas kemampuan anggaran itu kita nggak ada. Dan kembali semua itu kepada konstituen atau rakyat itu sendiri. Tuh. Artinya keinginan mereka itu tanpa ada paksaan dan murni dari keinginan pribadi yang Abang lihat itu. Betul, ya? Bukan dorongan dari partai, partisipan mereka dan lain sebagainya, murni dari rakyat itu sendiri. Biasanya alasan mereka ingin Jokowi diperpanjang masa jabatannya apa sih kalau yang Abang serap aspirasinya di level bawah tuh? Kalau untuk masalah level bawah, rakyat masih butuhkan pekerjaan, terciptanya lapangan kerja, faktor tuntutan perut kan, mereka harus bisa menafkahi keluarga. Dan rakyat meyakini kalau ini terjadi, tidak ada yang mustahil baginya jika dikehendaki Jokowi kembali mimpin untuk 3 periode, kayaknya tercipta lapangan-lapangan kerja baru untuk mereka. Itu satu. Kemudian kedua, saya alumni dari sebuah lapas notaben tanda petik warga binaan di sebuah lembaga pemasyarakatan. Teman-teman di sana semua umumnya masuk penjara itu karena faktor tuntutan perut. Masalah ekonomi itu ya? Ekonomi. Mbok ya Mas, Bang, tolong perjuangkan kami. Kalau bisa suarakan kepada Pak Jokowi, kepada Pak Menkumham. Kalau bisa batas masa hukuman itu 15 tahun. Tidak ada lagi yang namanya hukuman mati. Tidak ada lagi yang namanya hukuman seumur hidup. Kalau memang yang bersangkutan khususnya warga binaan yang baik dan dikelola dengan baik, berprestasi, why not? Dapat pengurangan 2/3 misalnya kan seperti itu. Artinya mereka ada kesempatan buat bekerja lagi gitu ya? Pasti iya. Karena itu efek jera buat kawan-kawan warga binaan yang sedang menjalani masa hukuman. Penuh harap mereka seperti itu. Di luar pembebasan bersyarat, Mas. Di luar masalah remisi untuk hari raya. Karena biar gimana pun juga ini harus direspon sebenarnya oleh Pak Menkumham. Supaya buat apa juga banyak tahanan, warga binaan, semakin banyak juga kita pengeluaran gitu. Untuk makan teman-teman di sana. Gitu. Bukan berarti saya menyalahkan raja-raja kecil yang ada di daerah. Banyaknya lapas, rutan penghuninya oleh karena tidak becisnya mereka menciptakan lapangan kerja. Bang Willy, kembali ke usul Abang tadi soal Jokowi 3 periode. Kalau melihat sekarang yang bakal calon presiden yang bakal maju ini, ada nggak sih Bang kekhawatiran kalau saat mereka nanti menjabat gitu, program-program yang sudah dirintis Pak Jokowi dari 100% saya akan tidak dilanjutkan gitu? Ya, 100% saya tidak percaya sama sekali, bullshit.
Nggak bedanya nih sebuah ilustrasi Anda mau jadi capres, sebelumnya saya, presiden mau meneruskan saya. Masing-masing pemimpin itu pasti punya. Legacy sendiri. Betul. Punya cara goreng, cara masak, kan seperti itu. Nggak mungkin sama masakan saya dengan masakan situ. Beda bumbu, seperti itulah ilustrasinya. Bohong. Artinya ada kekhawatiran program Jokowi ini 100% berhenti Bang ya? Kalau ada presiden stuck. baru. Nah, Abang yakin itu ya? 100%. Big mouth. Hmm. Mereka sekarang ini hanya pandai-pandai jual kecap. Maunya saya 3 capres-capres itu yang orang-orang pintar, lihat dan turun ke bawah dong. Bantu mereka yang nggak punya lapangan kerja, ciptakan lapangan kerja. Yang nggak punya air bersih karena dampak El Nino kekeringan ini, ia berikan air bersih. Nah, bagi yang sakit mengidap penyakit ISPA akibat polusi udara yang nggak bersahabat, ia berikanlah biaya pengobatan gratis. Nggak usah bicara ke atas dulu, Mas. Yeah. Rakyat itu bukan mereka nggak tahu gitu kelakuan para oknum begal-begal politik. Nah, untuk langkah Abang ini yang Abang bilang akan mengumpulkan surat pernyataan dari warga tuh Bang. Iya. Ada target nggak sih wilayah mana nanti yang akan Abang mintain? Apakah hanya sekedar di Tanggerang Raya atau nanti akan meluas Bang? Insya Allah saya hakul yakin dan optimis. Saya bilang tadi tidak ada yang mustahil baginya kalau memang kata Allah kun ya fayakun akan terjadi. Gitu. Cuma keterbatasan kami, teman-teman partisipan, kemudian aktivis yang terhimpun di Jari 98, ya adalah kaum duafa yang hanya bisa teriak berdasarkan kemampuan, kemudian lakukan konsolidasi. Cuman biasanya doa orang yang terpinggirkan atau doa orang yang miskin tuh akan lebih dikabulkan Bang. Biasanya. Amin, seperti itu. Kalau soal bicara Jokowi 3 periode nih Bang, kira-kira Abang lihat kansnya seberapa besar sih? Apakah masih 50-50 atau sebenarnya punya kans untuk terwujud nih ide Abang ini? Gitu? Perlukah saya buka kartu untuk mengingatkan dan diingat? Apakah pemilu 2024 ini sekarang semeriah 2019? Sepi-sepi aja sih. Landai-landai, iya, sepi. Belum ada pergerakan lah ya. Betul. Padahal pendaftaran tinggal sebulan lagi nih. Iya. Itulah bahwa Jokowi ini kalau saya lihat sumber magnet masih banyak elemen. Tunggu instruksi beliau. Artinya semua tunggu Jokowi gitu ya. Instruksi beliau. Banyak relawan-relawan Jokowi yang militan yang sampai saat ini masih menunggu dan menanti. Jadi ya seperti itu tadi ilustrasinya. Apakah 2024 ini seramai dan seindah 2019 lalu? Iya. Sepi-sepi aja tuh. Bakal ada kejutan nggak sih Bang Willy? Oh, udah pasti. Ada efeknya. Bukan dampak, efek daripada Pak Jokowi itu sendiri. Gini Mas, satu contoh jajaran dari Pak Jokowi itu Pak Kapolri lah, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Begitu ada kekurangan air kemarin di Tarumanegara Bekasi, itu Polsek langsung turun bawa air bersih. Batin saya tuh cuma bisa nangis saja, kok seorang Kapolri mampu mengakomodir, mengkoordinir semua anggotanya. Kenapa partai-partai politik lain itu nggak ada yang memiliki inisiatif seperti itu? Itu yang bikin saya prihatin. Makanya tadi pertanyaan Anda, apakah bisa meneruskan Pak Jokowi seandainya Pak Jokowi tidak lanjut ke 3 periode? Big mouth 100% saya nggak percaya Mas. Abang nggak yakin ya soal? Karena kan selama ini kan beberapa capres dan tim ses ya bilang, ya kita akan meneruskan nih program Pak Jokowi, terutama soal hilirisasi segala macam. Tapi ternyata kalau Abang melihat janji-janji itu sepertinya hanya sebatas di bibir saja tuh Bang ya? Seperti itu. Seperti itu. Ya namanya dagangan lah. Iya. Mencoba dagang, biar dagangannya laku. Oke. Bang Willy, untuk Jokowi 3 periode nih ya, itu ada nggak sih Bang
tagar-tagar gitu yang abang suarakan di medsos atau apa untuk biar masyarakat makin ini gitu loh. Gini Mas, bedanya Jari 98 gerakan dengan gerakan teman-teman dari elemen lainnya. Kami itu bergerak secara manual, door to door, tidak menggunakan WhatsApp, tidak menggunakan telepon. Karena apa? Tidak mudah, artinya siapapun mereka mendeteksi gerakan-gerakan kami. Kalau melalui medsos, seperti tadi tagar dan lain sebagainya, gerakan tukang obat Mas, bukan gerakan politik. Latah aja tuh Bang ya? Latah, oportunis alias ikut-ikutan. Artinya terlihat kalau di medsos tuh malah terlihat tidak murni gitu Bang ya? Betul. Seperti ada yang menggerakkan. Betul. Sementara yang abang ingini ini murni dari hati rakyat di level bawah. Betul. Adanya kesempatan bagi Presiden Jokowi untuk memperbaiki nasib bangsa ini untuk kedepannya gitu Bang ya? Semua kita kembalikan lagi kepada rakyat yang menghendaki Pak Jokowi 3 periode Mas. Dan pernah ada kejadian, jangan sampai hal ini terjadi. Kalau Pak Jokowi dia taat konstitusi, kemudian didukung, kemudian Pak Jokowi di kemudian hari nggak bersedia gitu, bisa diculik tuh Mas Pak Jokowi. Kita ingat dong kisah Soekarno ya dipaksa ini ya oleh pemuda dari Rengas Dengklok yang kemudian untuk memproklamasikan 17 Agustus pada waktu itu. Ini bisa kejadian sejarah ini terulang. Karena rakyat sudah nggak percaya tuh sama yang lain. Bullshit kalau rakyat percaya sama penggantinya Pak Jokowi. Bang, tapi kalau bicara soal, abang kan melihat Presiden Jokowi ini kan begitu dicintai rakyat. Sampai bahkan Jokowi ini sebelum berakhir masa jabatannya rakyat tuh masih cinta gitu. Berbeda dengan presiden sebelumnya, ya udah selesai aja. Abang melihat apa sih yang melatar belakangi rakyat ini gitu, kok mereka sebegitu cintanya gitu sampai ada keinginan abang tadi untuk diperpanjang gitu. Beliau itu karismatik. Satu, karismatik. Kedua, keikhlasan dalam pengabdian, nggak neko-neko. Yang ketiga, artinya berniat majukan Indonesia. Abang melihat beliau ini tulus ya? Tulus pengabdiannya. Tidak ada kepentingan sekali. Nggak ada. Cuma kalau buat yang kontra terhadap kepemimpinan Pak Jokowi wajar lah. Sekarang katanya kadrun udah nggak ada, ya. Cebeng udah nggak ada, cebong. Kampret nggak ada. Yang ada dong-dongpret nanti 2024. Beda lagi tuh Bang. Beda lagi. Nah kalau bicara soal Presiden Jokowi nanti kedepannya akan menjabat lagi, kira-kira wapresnya apakah tetap Maruf Amin atau abang pengennya gimana nih Bang? Kan harus ada wapres kan kalau masa jabatan. Iya, pertanyaan yang cerdas, tajam, dan kita sah-sah aja ya. Abang pengennya siapa nih? Atau ya udah Jokowi presiden sendiri atau gimana lah abang melihat? Enggak seperti itu juga. Saya melihat kan ada 3 fenomena. Ini ada yang kumpul kebo politik, belum ada akad nikah, sudah ada capres dan cawapres. Kemudian persepsi media yang saya baca dan ikuti, kemarin diperiksa oleh KPK, disemprit. Kemudian masalah 4G, itu satu, gugur, pandangan saya. Kemudian tinggal 2, Ganjar dan Prabowo. Ya kan, isoknya sah-sah aja dong, saya ngomong ini demokrasi. Nah kemudian Mega dan PDIP bulan Oktober ini akan mengumumkan cawapresnya Ganjar. Oke kan? Bisa aja. Dan sah-sah aja kalau PDIP minta Prabowo ini sebagai cawapresnya Ganjar. Pasti negarawan loh Pak Prabowo. Mau jadi menteri aja mau gitu ya? Jadi menteri aja mau. Apalagi jadi cawapres. Kan naik 1 step. Naiknya itu kita bisa ingat CLBK antara Prabowo dengan Mega. CLBK Cinta Lama Bersemi Kembali batu tulis 2003 berpasangan, kemudian antara presiden dengan cawapres Mega dan Prabowo 2004 kalah, sayangnya seperti itu oleh Pak SBY. Kan seperti itu. Saya yakin Prabowo ini negarawan yang baik, apalagi beliau juga tahu lah bahwa beliau satu udah
di usia senja. Iya. Nah, ini bagaimana misalnya dengan Pak Jokowi. Ganjar? Pak Ganjar. Kan petugas partai beliau yang ditugaskan oleh PDIP dan ketua umum. Jadi itu internal yang kita nggak tahu tapi kita menghargai. Oke. Kemudian pasti ada riak-riak memasuki tahun 2024. Riak-riak politik, bumbu-bumbu demokrasi. Sudah pasti kalau satu paslon lawan siapa? Nggak ada lawan kan? Setuju atau enggak gitu ya? Setuju pilihannya. tidak? Iya. Apakah itu bertentangan lagi? Itu kembali ke laptop tadi dengan undang-undang konstitusi. 2024 masa jabatan berakhir Pak Ma'ruf bisa aja kan geser Prabowo jadi cawapresnya Pak Jokowi. Artinya ada pemilihan ulang nggak sih Bang kalau nggak ada kalau kayak- Abang pengennya atau udah Jokowi diperpanjang putusan MPR gitu? Ya itu seharusnya seperti itu, lebih simpelnya. Tapi ini kan kita harus melalui beberapa tahapan-tahapan dan proses. Nggak langsung semua simsalabim karena kita bukan negara Aladin. Artinya Abang mengusulkan dalam tanda petik Prabowo ini yang akan menjadi wapresnya Jokowi atau gimana Bang? Iya, kayak seperti itu. Ini kan kita lihat tadi, ini pandangan saya. Kalau misalnya loncat sampai dengan Pak Ma'ruf Amin selesai, ini kan berarti satu. Oke. Kuncinya bisa aja ngapain? Harus bikin amandemen lah Undang-Undang Dasar 45. Cukup dengan Perpu, peraturan pengganti undang-undang. Makanya daripada kita bicara soal Undang-Undang Dasar 45 itu tadi, lebih simpel dan praktis ya cobalah. Kita masih punya Anda anggota parlemen, bikinlah Undang-Undang Dasar baru. Gitu, jadi nggak monoton. Taruhlah Undang-Undang Dasar 2023. Kan gitu. Iya. Bang, tapi kalau bicara tadi wapresnya itu menarik tuh, wapresnya Jokowi. Kalau memang misalnya nih disetujui ya usul Abang Jokowi diperpanjang. Wapresnya Prabowo misalnya. Plus minusnya apa Bang kalau beliau yang jadi wapresnya gitu kalau misalnya aja memang jabatan Jokowi diperpanjang. Plusnya pertama, Pak Jokowi bisa lakukan pembangunan IKN. Iya kan, lebih sempurna. Kemudian minusnya biar gimana pun kan Pak Prabowo sudah pernah menjadi Menhan. Minusnya itu yang nggak suka dengan Pak Prabowo itu jadi wapresnya itu. Ada kelompok konstituennya. Ada kekecewaan di level pendukung beliau ya, betul. Artinya ya. Prabowo kan bukan pemain baru dalam dunia persilatan, dalam dunia persilatan politik. Apalagi beliau sosok yang ahli silat kan, ketua IPSI. Nah Bang Willy, untuk langkah ke depan apa nih? Apakah Bang Willy bakal mendatangi MPR untuk berkonsultasi soal usul Abang ini? Atau Abang ada rencana ke depan seperti apa nih Bang Willy? Terkait keinginan Abang agar masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang. Kalau untuk masalah itu biarkanlah masing-masing kapasitas ya. Kalau saya terus aja mencoba untuk konsolidasi, menyerap semua aspirasi kawan-kawan yang di bawah. Jadi bukan kapasitas saya untuk datangi DPR MPR gitu. Yang penting pro kontra dan perbedaan belajarlah kita untuk menerima. Tetap kita bineka, satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, bahwa kita adalah bangsa yang kuat. Tapi Abang sendiri siap ya kalau kedepannya ada orang yang ingin berdebat dengan Abang atau menantang Abang untuk berdebat soal usul Abang ini ke depannya, Abang siap ya? Insya Allah sepanjang untuk kebaikan bangsa dan negara saya siap. Untuk mempertahankan argumentasi Abang ini ya? Mungkin apa ya, ke depan harapan Abang untuk Presiden Jokowi nih, seperti apa dan ya pemerintahan Indonesia ke depan lah, saat pemilu dan pasca pemilu ini Bang Willy? Satu, tolong untuk Pak Jokowi, jangan pernah lelah menyerah dalam berbuat baik. Teruskan pengabdian untuk bangsa dan negara, ikhlas, karena keikhlasan itu adalah sumber kekuatan sejati yang melindungi Bapak dan jajaran. Kemudian yang kedua, coba tolong diinstruksikan tadi Pak Menkumham agar dapat mengurangi masa hukuman di atas 15 tahun penjara.
supaya pengeluaran anggaran ini tidak membengkak untuk warga binaan yang ada di lapas maupun rutan yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga, ciptakan lapangan kerja. 4, tegakkan hukum. Karena bicara soal kata hukum adalah amanat reformasi. Itu harapan. Artinya yang sudah baik dari pemerintah saat ini diteruskan, yang belum berjalan kalau bisa segera dieksekusi ya Bang ya, agar kesejahteraan rakyat ini makin meningkat. Betul. Oke, Bang Willy, makasih banyak ya obrolannya. Senang sekali bisa dapat perspektif barulah dari ide Abang ini gitu ya. Kita nggak tahu apakah ide Bang Willy ini akan terjadi atau tidak ya, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Amin. Yang penting kita doakan semoga yang tadi keinginan Bang Willy dan keinginan saya semua tentang majunya bangsa Indonesia, kesejahteraan untuk rakyat di level bawah itu bisa meningkat. Amin. Yang penting kita doakan Bang, semoga bangsa ini baik-baik saja. Amin ya Allah. Proses kepemimpinan, terus perpolitikan tanah air itu tetap adem ayem lah. Amin. Dan tidak ada gejolak. Oke, itu aja teman-teman JCC obrolan saya dengan Presidium Jari 98, Abang Da Willy Prakasa. Sehat selalu Bang ya. Semoga makin sukses. Mas. Kapan-kapan kita akan ngobrol lagi. Siap. Jangan lupa untuk like ya, komen di bawah channel JCC agar JCC bisa memberikan informasi-informasi, perspektif-perspektif baru tentang kehidupan sosial berbangsa dan bertanah air. Sampai Bang Willy, makasih ya. Oke, thank you.